sifat koligatif larutan. Setelah minggu kemarin kita membahas konsentrasi dalam bentuk fraksi mol dan dalam bentuk molalitas yang nanti akan kita pakai dalam perhitungan sifat koligatif larutan. Pengertiannya dulu, untuk sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tergantung pada jumlah tapi tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Jadi yang membedakan sifat koligatif larutan itu pada jumlahnya, bukan pada jenis zat terlarutnya. Untuk sifat koligatif larutan nanti ada 4 yang kita bahas, dan nanti dibedakan antara sifat koligatif larutan non elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Sekarang yang kita bahas adalah sifat koligatif larutan non elektrolit dulu ya. Sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Dirumuskan penurunan tekanan uap P itu sama dengan P0 kali XP ya. Atau delta P. Delta P itu penurunan tekanan uap ya. Jadi kalau P itu tekanan uap jenuh larutan, P0 itu tekanan uap jenuh pelarut, biasanya air tapi tidak selalu. Kemudian XP itu berarti fraksi mol pelarut, kemarin sudah kita bahas fraksi mol. Kemudian XT itu fraksi mol terlarut. Yang harus diperhatikan kalau menghitung tekanan uap jenuh larutan berarti P pakai rumus P sama dengan P0 kali XP ya. Kalau yang dihitung P itu XP, tapi kalau yang dihitung penurunan tekanan uap delta P, maka delta P dihitung sama dengan P0 kali XT fraksi mol terlarut. Sebagai contoh saya ambil dari buku. Untuk buku bisa diambil nanti minggu depan dengan harga 35.000 ya. Dengan harga 35.000 nanti biasa pakai bendahara yang ambil dari halaman 11 ya, nanti dicek lagi. Di sini saya ambil dari uji kompetensi halaman 11 untuk tekanan uap, penurunan tekanan uap dari soal nomor 2. Diketahui urea sebanyak 6 gram, mR urea diketahui 60, kemudian dilarutkan dalam air sebanyak 180 gram, dan diketahui tekanan uap jenuh air ya, tekanan uap jenuh air 17 mm Hg ya, 17 mm Hg. Untuk tekanan uap itu satuan tekanan bisa mmHg, bisa atm, jadi tidak harus selalu ke atm atau atmosfer. Dari yang diketahui ini, kemudian yang ditanyakan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap berarti delta P. Jadi kita akan menghitung delta P sama dengan P0 kali XT ya. P0-nya 17 diketahui di sini 17. Kemudian XT, fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut itu kan berarti, ingat, mol terlarut. Terlarutnya urea, mol, berarti dari massa diubah ke mol, massa per mR, berarti 6/60. Ini mol terlarut dibagi mol total. Mol total itu berarti mol terlarut ditambah mol pelarut. Pelarutnya air 180/18. Ini, jadi fraksi mol terlarut itu 6/60 itu 0,1 dibagi 0,1 plus 10 sama dengan berarti 1,7 dibagi 10,1 itu sama dengan 0,168 mmHg. Itu penurunan tekanan uapnya ya. Itu contoh untuk sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Dengan rumus delta TB itu sama dengan KB kali M. Kita pakai M. M itu molalitas, kemarin juga sudah kita bahas. Dengan KB itu tetapan untuk kenaikan titik didihnya ya. Jadi tetapan KB itu nanti diketahui. Untuk contoh saya ambil dari buku lagi halaman 12 nomor 5. Dengan diketahui massa yang ditanyakan massa gula. Jadi dari di sini yang diketahui atau kita ada larutan gula
Yang ditanyakan massa gula yang harus dilarutkan dalam 100 gram air agar larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 100,1 derajat Celcius. Jadi 100 yang diketahui itu titik didih larutan. Ya. Kalau titik didih larutan, judulnya kan kenaikan titik didih. Kalau kita pakai pelarut air, kita tahu titik didih air itu 100. Jadi kalau kenaikan titik didih itu artinya titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut. Kalau pelarutnya air dengan titik didih 100, maka titik didih larutannya selalu lebih dari 100. Jadi di sini kalau 100,1 itu berarti titik didih larutannya 100,1 derajat Celcius. Sedangkan kenaikannya berapa? Delta TB itu berarti titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Titik didih larutannya 100,1 dikurangi titik didih pelarut itu 100, jadi kenaikan titik didihnya 0,1. Kemudian yang ditanyakan massa gula, berarti massa terlarut. Kita masukkan ke rumus delta TB. Delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB-nya 0,1, KB diketahui 0,5. Kemudian molaritas, ingat rumusnya, berarti gram per mr kali 1000 per P. Ya, 0,1 sama dengan 0,5. Gram terlarut ditanya, berarti kita hitung. MR gulanya diketahui 342. 1000 angka tetap. P massa pelarut, pelarutnya air diketahui 100. 1000 bagi 100 berarti 10. Ini 0,1 dikali 342 berarti 34,2 sama dengan 0,5 kali 10 berarti 5 gram. 5 kali gram massa yang ditanya. Berarti massa sama dengan 34,2 dibagi 5 sama dengan 6,84 gram. Jadi massa gula yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram air untuk menghasilkan larutan dengan titik didih 100,1 derajat Celcius itu sebanyak 6,84 gram. Lanjut ke sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku delta TF. Ya, delta TF dirumuskan sama dengan KF kali M. Contoh saya ambil dari buku halaman 11 soal nomor 4. Ya. Diketahui massa antrasena sebanyak 14,08 gram dengan MR 178 dilarutkan dalam 90 gram benzena. Jadi di sini pelarutnya bukan air, tapi pelarutnya adalah benzena sebanyak 90 gram. Lalu diketahui membeku pada suhu 1 derajat Celcius. Berarti kalau membeku pada suhu 1 derajat Celcius itu berarti titik beku larutan. Titik beku larutannya 1 derajat Celcius. Sedangkan diketahui titik beku benzena sebagai pelarut itu sama dengan 5,5 derajat Celcius. Yang ditanyakan tetapan titik beku molar atau KF dari benzena. Sekarang kita jawab. Untuk menghitung KF kita pakai delta TF. Sebelumnya delta TF dulu ditentukan dari TF larutan dan TF pelarut. Jadi dari TF larutan dan TF pelarut kita tentukan delta TF. Delta TF itu berarti TF pelarut dikurangi TF larutan. Di sini TF pelarutnya 5,5. TF larutannya 1, berarti delta TF-nya 4,5. Masuk ke rumus delta TF sama dengan KF kali M. Berarti 4,5 sama dengan KF kita hitung. Lalu M-nya berarti gram per mr kali 1000 per P. 4,5 sama dengan KF kali gramnya 14,08 dibagi MR 178 kali 1000 per 90 ya, kali 1000 per 90. 14,08 itu gram terlarut antrasena, MR nya 178, kemudian pelarut massa benzenanya 90. Jadi di sini KF nya terhitung sama dengan 5,12. Jadi KF sama dengan
Ini KF dari benzena. Kemudian sifat koligatif yang keempat, tekanan osmosis dengan rumus Pi dirumuskan Pi sama dengan MRT. M di sini molaritas, ya, molaritas. Molaritas itu rumusnya bisa diubah gram per ml berarti mol. Kan molaritas itu mol per volume. Gram per ml kali 1000 per V. Hati-hati, sedikit beda, ya. Kalau molaritas kan gram per ml kali 1000 per pp-nya itu massa pelarut. Tapi kalau molaritas mau diubah rumusnya seperti ini, berarti gram per ml kali 1000 per V-nya volume. Ya, V-nya volume. R itu tetapan gas, harganya 0,082. Kemudian T itu suhu dalam Kelvin, ya, suhunya dalam Kelvin. Contoh, diketahui massa glukosa sebanyak 7,2 gram dengan MR 180. Kemudian volumenya 400 mili, suhu 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin berarti ditambah 273, maka 300 Kelvin suhunya. Yang ditanya Pi, jawab berarti Pi sama dengan gramnya 7,2 per MR-nya 180 kali 1000 per 400 V-nya kali R-nya 0,082 kali suhunya 300. Tuh. Di sini untuk tekanan osmotik, ya, tekanan osmotik itu satuannya harus ATM, Kalau belum ATM misalnya mmHg atau cmHg berarti harus diubah ke ATM, ya. Terhitung Pi dari massa glukosa 7,2 gram yang dilarutkan dalam 400 ml dalam suhu 27 derajat Celcius itu mempunyai tekanan osmotik sebesar 2,46 atm.